Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa usalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a hudahu ila yaumiddin. Wa ba'd. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita dan seterusnya memuji dan bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas berbagai anugerah dan karunia-Nya kepada kita semua, yang hingga detik ini kita masih diberikan kemudahan, nikmat iman dan keafiatan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita dengan atau melalui kita talibul ilm, menambah wawasan keberislaman dan ketauhidan kita. Tiada lain dalam rangka kita menjaga dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah hari ini kita akan melanjutkan kaidah terkait tazkiyatun nafs, yakni dalam mensucikan jiwa. Kaidah yang ke-8 ya Ibu ya? Ke-7. Yang terakhir ke-6. Oh, yang terakhir ke-6 ya. Baik. Berarti yang sekarang kaidah yang ke-7, al-qaidatu as-sabi'ah. Tazakkarul maut wa liqa'ullahi ta'ala. Baik, kaidah yang ke-7 yakni mengingat kematian dan perjumpaan dengan Allah Azza wa Jalla. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr, surah yang ke-59 ayat 18. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri, setiap jiwa, setiap kita memperhatikan apa yang telah diperbuatnya, ma qaddamat lighad, untuk hari esok, yakni akhiratnya. Demikian juga dalam sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kita diingatkan dalam riwayat Ibnu Majah yang dihasankan oleh Syekh Albani, disebutkan aksiru zikra hadimil ladzat, yakni al-maut. Perbanyaklah mengingat hadimil ladzat. Hadim, dalam redaksi yang lainnya disebutkan hazimil ladzat, penghilang atau penghancur kenikmatan, yaitu adalah kematian. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kematian ini adalah sebagaimana kita pahami pemisah antara dunia dan akhirat, atau gerbang
gerbang menuju akhirat. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan pahala seorang mukmin kecuali melewati pintunya, yaitu kematian. Maka kematian bagi orang mukmin adalah suatu yang membahagiakan, suatu yang ditunggu. Karena mereka menyadari kesempurnaan reward pahala akan diberikan setelah kematian yang dijalani atau dilalui. Saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah kematian ini tidak ada lagi kesempatan untuk seorang hamba bertaubat atau ingin memperbaiki amalannya, atau memohon ampun dari kesalahan, karena sudah terlambat, sudah berpindah alam, sehingga tidak lagi ada kesempatan baik untuk bertaubat maupun memohon ampun dari kesalahan. Dan hal ini bisa kita lihat dari surah An-Nisa ayat 18. Allah berfirman, "Walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtul an." Dan tidaklah taubat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang mengerjakan keburukan, mengerjakan kejahatan, yang hingga apabila datang ajal kepada seseorang tersebut barulah ia mengatakan inni tubtul an, sesungguhnya saya bertaubat sekarang. Jadi selesai kesempatan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala semasa dia hidup di atas muka bumi ini adalah kesempatan. Maka tatkala seorang itu sudah dijemput oleh kematiannya, maka tidak ada lagi kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kematian ini adalah sebuah kepastian, sebuah keniscayaan, hal yang pasti akan menemui dan menjumpai kita. Namun banyak yang terlalaikan, banyak yang terlupakan, lebih-lebih karena mengejar kenikmatan dunia. Sering terlupakan bahwa setiap detiknya sejatinya ia sedang dikejar oleh ajal kematiannya. Maka merenung, mentadaburi, mengingat-ingat dan memperbanyak mengingat kematian ini, sejatinya ini akan melembutkan jiwa kita, akan melembutkan hati kita, dan jauh dari kerasnya hati ini. Assalamualaikum. Nah, sehingga dalam surah Al-Jumu'ah ayat 8 Allah berfirman, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kalian lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kalian juga. Jadi bagaimanapun kita berlari atau menghindar dari kematian tersebut, kita tidak akan pernah kuasa dan mampu untuk menghindarinya. Kadang-kadang karena kematian ini tidak mengenal umur. Kalau sudah datang ajalnya, maka la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kematian ini nggak bisa ditunda dan tidak bisa juga dimohonkan agar disegerakan. Jadi berbicara tentang ajal kematian,
adalah suatu yang tidak bisa dimundurkan dan tidak bisa dimajukan. Jadi kalau kita permisalkan ya, ajal itu, kematian itu seperti makanan ada expirednya. Ya, kalau sudah datang masa expirednya ya tidak bisa ya, ditawar ya, agar diperpanjang atau ditunda kematiannya. Ya. Bahkan ya, meskipun sampai dia bersembunyi dalam benteng yang sangat kuat dan kokoh, maka kematian tetap akan bisa mendatanginya. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dalam surah An-Nisa ayat 78. Di mana saja kalian berada, kematian akan mendapatkan kalian, akan menemukan kalian, dan kita akan menemui kematian itu. Kendati pun kalian di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Bagi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kata ulama salaf, cara yang paling tepat agar kita tidak terlalaikan dengan indah dan gemerlapnya kenikmatan dunia yang itu melalaikan dari kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka ingatlah bahwa kita juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anna ila rabbikal muntaha. Kesudahan segala sesuatu itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua akan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang abadi bagi kita. Tidak ada yang selamanya. Ya. Sehingga maka min insanin, betapa banyak orang yang keluar dari rumah ya dengan mengendarai mobil, mengendarai sepeda motornya, lalu dia kembali dengan terbungkus kain kafannya. Ya. Karena orang yang keluar dia tidak pernah menyangka bahwa itu adalah ajalnya. Dan ia pun akan menuju lokasi dan tempat di mana ia akan meninggal. Dan dia tidak akan pernah menyangka hal itu. Ya, dengan hal inilah kalau kita menyadari, sejatinya kita akan berhati-hati, akan waspada ya. Karena kematian itu pasti akan menemui kita. Karena betapa banyak orang yang berkata kepada, contoh misalnya kepada istrinya, misalnya seorang suami berkata kepada istrinya, tolong siapkan makanan untukku. Belum sempat untuk menikmati makanan tersebut, dia sudah meninggal. Ya. Betapa banyak ya orang yang memakai pakaian, mengancingkan baju, lalu yang melepas kancing bajunya adalah orang yang juga memandikan jenazahnya. Dan ada juga ya, yang malamnya melakukan pernikahan, paginya sudah meninggalkan dunia ini. Berkata Sa'id bin Jubair rahimahullahu ta'ala, "Law faraqa dzikrul maut qalbi, khasyitu an yafsuda alayya qalbi." Seandainya hatiku berpisah, luput, lalai dari mengingat kematian, maka aku khawatir justru hal itu akan merusak hatiku. Terdapat dalam kitab Az-Zuhud yang ditulis oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Ya.
Dan seorang hamba ya akan senantiasa tentunya berada dalam kebaikan selama dia mengingat posisinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak nanti pada hari kiamat, dan tempat kembalinya setelah itu adalah kematian. Maka kita pun akan disibukkan mempersiapkan bekal apa yang kita akan bawa saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita sadari saat ini kita sedang di masa atau di zaman yang penuh dengan fitnah. Ada yang selamat kecuali yang memang berusaha semaksimal mungkin untuk bertakarrub, mendekat, ya, meningkatkan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fitnah zaman sekarang itu sangat ngeri. Baik, kemudian qala Sufyan ibnu Uyainah rahimahullahu taala, masaltu nafsi fil jannah akulu simaraha wa ashrabu min anharaha aw min anhariha wa u'aniku abkaraha thumma masaltu nafsi fin nar akulu min zakkumiha wa ashrabu min sadidiha wa u'aliju salasilaha wa aglalaha. Kata beliau, ya Sufyan bin Uyainah, aku umpamakan diriku sedang berada di dalam surga. Ia memisalkan dirinya posisinya sedang berada di surga, menikmati memakan buah-buahan, menikmati minuman yang menyegarkan, semua bentuk kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Kemudian dia juga memisalkan dirinya sedang berada di neraka, yang memakan buah yang diambil dari api neraka, yang dimisalkan dengan penamaan buah zakkum. Dan bentuk-bentuk azab yang lainnya yang terdapat di dalam neraka. Kemudian dia berkata, faqultu li nafsi, lalu aku berkata pada diriku, ayu syai'in turidin. Dia berkata kepada diri sendiri, pada jiwanya, mana yang engkau inginkan? Setelah selesai memisalkan dirinya baik saat berada di surga maupun saat ada di neraka, maka ia bertanya kepada jiwanya, mana yang kamu inginkan, wahai jiwaku? Tsumma qala, uridu an uradda ila dunya fa a'mal salihan. Maka jiwaku berkata, aku ingin kembali ke dunia untuk beramal saleh. Wa qala qultu fa anti fil umniyati fa'mali. Engkau sekarang sedang berada di dunia, maka beramallah. Ya. Karena kalau sudah kita keluar dari dunia ini, maka tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki amalan, apalagi menambah. Oleh karena itu, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu rasanya kita sesekali merenung, ya, agar kita tersadarkan dan hati kita pun terlunakkan. Hingga ketika kita mendengar nasihat, seruan, perintah syariat, kita dengan mudah dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkannya, untuk melaksanakannya. Karena memang hawa nafsu ini tidak akan pernah ada puasnya.
tidak akan pernah ada puasnya. Karena sudah memiliki satu, mesti akan memiliki yang lainnya. Ingin banyak, keinginan yang ingin dipenuhi. Maka kalau tidak kita memperbanyak mengingat daripada kematian yang sifatnya sangat pasti itu akan terjadi pada diri kita, hanya saja nunggu giliran saja. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita hidayah dan taufiknya, diberikan keselamatan dan keteguhan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, berikutnya di kaidah yang ke-8, yakni takhayyurul julasa'i wattiqa'ur rufaqa, memilih teman dalam bergaul. Nah, Islam memberikan konsep dan ketentuan di dalam pergaulan. Memilih teman adalah sesuatu yang dianjurkan di dalam Islam. Bisa kita lihat dalam surah Al-Kahfi ayat 28. Allah berfirman, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah." Dan bersabarlah kalian bersama-sama dengan orang-orang yang menyuruh Rabbnya, baik di pagi maupun petang atau sore. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharap turidu zinatal hayatid dunya, mengharap perhiasan dunia saja. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina, dan janganlah mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Waliyadzubillah. Wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta, serta menuruti hawa nafsunya dan adalah keadaannya itu melewati batas. Ya. Nah, mari kita lihat penjelasan dari ayat ini dari tafsir Taisir Karimir Rahman yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, "Fiha al-amru bi suhbatil akhyar wa mujahadatun nafsi ala suhbatihim." Kata beliau pada surah Al-Kahfi ayat 28 ini, bahwa dalam ayat ini terkandung perintah untuk berteman, bergaul dengan orang-orang pilihan. Wa mujahadatun nafs, bersungguh-sungguh ya berteman atau mencari teman ya, yang akan dibersamai, wa mukhalatihim, ya, dan bergaul dengan mereka. Wa in kanu fuqara, meskipun dia fakir, meskipun dia miskin. Wa inna fi suhbatihim minal fawaidi ma la yuhsa. Kata beliau, karena sungguhnya terdapat faedah yang tidak terhitung dalam bergaul dengan mereka. Bila kita tadabburi awal dari ayat tersebut, Allah mengawali dengan kalimat wasbir, bersabarlah. Karena umumnya orang kalau berteman dengan
dikit-dikit ingat akhirat, mesti nggak betah, ya, mesti nggak sabar. Karena sering mengingatkan kita, sering menegur kita. Kita lagi asik kerja, lagi asik bermain atau menemani, ya, menonton. Nah, diingatkan untuk, misal udah waktu sholat, ya. Kadang hawa nafsu ini kalau sudah enak dan tenang, ya, ketika ada panggilan-panggilan kebaikan agak berat untuk menerimanya. Karena minimal orang itu akan mengatakan, ya, kalau tidak enak menolak, paling tidak dia mengatakan, ya silakan dululah, nanti saya nyusul. Atau mungkin dia akan mengatakan, entarlah, nanggung ini. Maka dia tidak menyadari dia telah mengakhirkan perintah ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ketika dia memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, dia ingin diberikan segera, secepatnya. Gak mau terlambat, gak mau diakhirkan. Tapi manakala Allah memanggil dia untuk beribadah, menyembahnya, dia pun dengan mudah mengakhirkan. Maka memiliki teman, sahabat yang senantiasa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menegur kita, ya, mensupport kita untuk senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih di zaman sekarang ini sangat tidak mudah untuk mendapatkannya. Kalaupun kita memiliki, maka kita harus bersabar menjalaninya, bersabar ditemani. Ya. Karena ini adalah perkara-perkara yang tidak disukai oleh hawa nafsu kita, oleh jiwa kita yang dipenuhi dengan keburukan. Karena orang yang saleh itu mesti akan menghantarkan kita dan mengingatkan kita kepada kebaikan. Sehingga Nabi SAW pun bersabda, "Ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil." Tentu hadis ini sangat lumrah, sangat sering kita dengar, apalagi bicara tentang teman saleh yang punya efek, punya pengaruh besar terhadap kehidupan kita, terhadap iman dan agama kita. Jelas Rasul sudah mengatakan, ar-rajulu ala dini khalili, seorang itu sesuai dengan agama sahabatnya. Ya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Oleh karena itu perhatikanlah siapa yang menjadi temannya atau menjadi sahabatnya. Karena ada pepatah Arab mengatakan, ya, pepatah Arab mengatakan as-sahibu sahib, as-sahibu sahib. Teman itu menarik, mempengaruhi, mewarnai. Ya. Kalau yang kita miliki adalah teman-teman yang baik, maka tidak menutup kemungkinan dia akan mempengaruhi dan menarik kita kepada kebaikannya, pada perkara-perkara yang baik. Dia akan mewarnai kehidupan kita dengan kebaikan-kebaikan dan kemaslahatan-kemaslahatan yang positif. Nah, justru sebaliknya, bila yang kita miliki teman-teman yang buruk, atau istilah sekarang ini yang toksik, ya, ya akan berefek negatif juga, akan mempengaruhi, mewarnai kehidupan, bahkan agama kita, dan tidak terasa kita akan semakin terpuruk. Ya.
Maka inilah ketentuan, ya, konsep yang diberikan oleh Islam dari syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka memilih teman, ya, yang baik di zaman sekarang ini adalah suatu yang sebuah keharusan, ya. Sebuah keharusan. Ya. Terkadang kita lalai, perlu ada orang yang mengingatkan. Kita lagi malas hadir kajian, teman yang baik mengingatkan. Itu kita butuhkan itu. Dan kita betul-betul harus menjaga, ya, jika kita sudah memiliki teman yang baik itu. Karena ulama salaf dulu saling mengunjungi antara satu dengan yang lainnya. Ya. Untuk apa? Untuk saling menasihati. Satu ulama, ya, dengan yang lainnya berkunjung. Ya, mesti akan minta, tolong nasihati saya, berikan saya nasihat. Ya, begitu. Karena kita ini butuh support system, ya, saat-saat lemah, apalagi kalau ada kondisi futur, ya, kebosanan, keletihan dan kemalasan, maka teman yang baik yang kita sangat butuhkan, yang akan mengingatkan dan mensupport senantiasa di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala, Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala berkata, al-mar'u ala dini khalilihim. Makna seorang sesuai dengan agama sahabatnya adalah la tukhalil illa man radita dinahu wa amanatahu. Jangan temani, jangan bergaul kecuali dengan orang yang bagus secara pengamalan agamanya, ketauhidannya, dan memiliki sifat yang amanah. Kenapa demikian? Fa innaka idza khalaltahu qadaka ila dinihi wa madhhabihi. Karena jika kita bergaul dengannya, maka kita akan secara tidak langsung, lama kelamaan kita akan meneladani, akan terpengaruhi baik pemikirannya maupun agamanya. Itu mesti terjadi. Mungkin ibu-ibu, ya, selama membersamai suami mesti akan ada saling mempengaruhi. Ya, lamanya bersama mesti akan ada yang diikuti, ya, antara suami dengan istri atau istri dengan suami. Demikian juga sahabat, teman, gitu, mesti akan terpengaruh, ya, baik secara sikap maupun pemikiran. Nah, oleh karena itu, wala tughurrir bidinika wala tukhatir binafsika. Maka jangan sekali-kali tertipu dengan, ya, agamanya, cara beragamanya, pemikirannya, dan jangan pula engkau mempertaruhkan, ya, dirinya dengan berteman dengan orang-orang yang tidak baik, yang toksik. Fatukhalil man laisa mardiyan fi dinihi wa madhhabihi. Sehingga ia bergaul, atau kita bergaul dengan orang yang tidak punya perhatian terhadap agamanya, serta rusak secara mindsetnya atau pemikirannya. Dan kadang-kadang ada juga teman-teman yang kalau kita meninggalkan satu amalan,
bukannya ditegur atau diingatkan, kadang-kadang mengatakan, ya nggak apa-apalah sekali aja. Ya sekali-kali bolehlah. Karena teman yang baik mesti akan senantiasa mengingatkan, menegur, ya, jangan sampai terlalaikan atau meninggalkan satu amalan yang biasa yang telah dia lakukan. Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, seorang sahabat mulia, beliau berkata, "I'tabirun nas bi akhdanihim." Nilailah manusia dengan sahabat dekatnya. Ya karena memang akan ketahuan gimana arah pemikirannya, sikapnya, adabnya, akhlaknya akan kelihatan dengan siapa dia berteman, dengan siapa dia bersahabat. Fa innal mar'a la yukhadinu illa man yu'jibuhu. Karena seseorang tidaklah akan bersahabat kecuali dengan orang yang dikaguminya. Ya. Seperti itu umumnya kemana-mana, ya. Dan yang paling sering diingat, disebut, ini juga akan punya efek pengaruh luar biasa. Al-akhilla, ya, dalam firman Allah Subhanahu wa taala disebutkan al-akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Ya, al-akhilla ini jamak dari khalil, teman karib, sahabat karib. Kelak nanti pada hari kiamat akan bermusuhan satu dengan yang lainnya. Ya, akan bermusuhan antara satu dengan yang lainnya, illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Ya. Kalau yang kita temani adalah banyak orang-orang yang saleh, orang-orang yang mengingatkan kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kelak bukan jadi musuh tapi akan menjadi syafaat, penolong. Ya. Nanti kelak kalau dia duluan di surga, dalam sebuah riwayat yang panjang disebutkan, itu akan diingat, akan bertanya kepada Allah, wahai Allah, saya punya teman si fulan, di mana dia? Kalau didapati di neraka, maka dia akan memohon untuk diselamatkan dan dimasukkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dia teman saya sesatu kajian, satu majelis ilmu. Ya. Mesti akan dimohonkan kepada Allah supaya diampuni dan dibersihkan, kemudian dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu. Itu manfaatnya kita memiliki sahabat yang saleh, sahabat yang mengajak kepada ketaatan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sebatas ya memperoleh kebermanfaatan duniawi, ya, tapi kita harus pikirkan hal akhirat kita yang nanti akan kita dapatkan kalau berteman, bersahabat dengan ini. Apakah akhirat saya akan tertolong? Apakah agama saya akan terlindungi atau bertambah baik? Ya. Bukan saja memikirkan nanti perkara dunia saya ini akan dibantu atau akan bermanfaat atau mendapatkan manfaat, enggak. Ya, jangan sekedar bicara terkait kebermanfaatan duniawi. Enak saya berteman dengan si fulana ini, mana-mana ditraktir, ya, kemana-mana dibayari. Ya enak secara perkara duniawi, tapi perlu kita mengingat bahwa dunia ini ladang kita beramal, kita mengumpulkan berbagai macam amalan saleh tentunya yang nantinya kita akan bawa ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesempatan di dunia inilah kita gunakan dengan sebaik mungkin masa hidup sebelum datangnya kematian ini.
maka lihatlah dengan siapa kita berteman. Agar apa? Kelak nantinya jadi penolong nantinya. Kalau kita kurang-kurang amal soleh kita, ada sahabat lah yang mengingat, yang memohonkan nantinya, sehingga terselamatkan kita. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memisalkan, ini permisalan yang saya yakin semua kita pernah mendengar dan mungkin sering mendengar permisalan tentang berteman. Apa kata beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahih Bukhari dan Muslim? Masalul jalisi salih wasu kahamilil miski wa nafihil kir. Permisalan teman yang baik dan teman yang buruk itu ibarat seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Sering kita dengar ini. Fahamilul misk, penjual minyak wangi, imma an yuhziyaka wa imma an tabta'a minhu. Kalau kita mendekat dengan penjual minyak, paling tidak minimal kita mendapatkan dua hal. Ya, bisa jadi kecipratan wanginya, atau kita bisa membeli minyak wangi tersebut. Ya. Hanya hal yang baik. Wa imma an tajida minhu riha thayyibah. Ya, tadi selain kita akan tertarik untuk membelinya karena keharumannya, wanginya, atau kita akan kecipratan daripada bau harumnya darinya. Atau bisa jadi kita akan diberikan hadiah, sebagai apa? Hadiah minyak wangi. Itu permisalan daripada teman yang baik, jalis as-salih. Adapun al-jalis as-su', yakni seperti nafikhul kir, seperti pandai besi, imma an yuhriqa thiyabaka, bisa jadi karena percikan apinya itu akan mengenai dan membakar pakaian. Wa imma an tajida rihan khabithah, kalaupun tidak, maka kita akan mendapatkan bau asapnya yang tidak sedap. Itu minimal begitu. Walaupun kita bahasa anak muda kongko-kongko dengan teman yang tidak baik, walaupun kita tidak ikut melakukannya perkara yang buruk itu, tapi karena kita ada di sana membersamai juga, kita akan kecipratan. Nah, demikian pula dengan teman yang baik, juga demikian. Ini ada sebuah kisah yang dikisahkan oleh seorang syekh guru kami saat di Libya. Dia ada teman yang tidak pernah melakukan sholat. Nah, dia berniat untuk mengingatkannya, untuk mengembalikannya agar melaksanakan perintah sholat itu. Maka bersepakatlah nih beberapa temannya, kita tidak perlu mengajak dia sholat, tapi setiap kita sholat kita ajak dia ke masjid, dan tidak perlu kita minta dia untuk ikut kita melakukan sholat. Cukup dia duduk menunggu selesai kita sholat, sampai kita sholat. Maka dilakukan hal itu. Sekali awalnya menolak. Kenapa? Karena untuk apa? Saya tidak sholat. Saya nggak mau sholat. Ya nggak usah sholat. Kamu duduk saja, tunggu sampai kami sholat. Nah, setelah itu kita bermain lagi. Sekali, dua kali. Singkatnya,
ia pun akhirnya tersadarkan, karena lama kelamaan semuanya sholat, dia sendiri nggak sholat. Ya, akhirnya timbullah rasa nggak enak hati. Maka mulailah dia sholat. Maka teman yang baik pastilah akan punya efek, punya pengaruh yang baik. Juga sebaliknya, ya, teman yang buruk tidak lain dia juga akan menghantarkan dan mempengaruhi kita kepada keburukan. Nah, qala Qadi Iyad radhiyallahu rahimahullah fi syarhi li hadzal hadis. Al-Qadi Iyad rahimahullah taala mengatakan, ya, memberikan penjelasan dari hadis di atas, fihi tajannubu khulata'i's su' wa mujalasati asrar wal mugtabina linnas. Dalam hadis di atas terkandung ibrah, pelajaran agar menjauhi interaksi dengan orang-orang yang buruk, bermajlis dengan orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang suka menipu manusia, suka mengajak kepada keburukan. Kenapa? Li'anna jami'a haula'i yang yanfudhu atharahum ila jalisihim. Karena semua orang tersebut akan menimbulkan pengaruh pada teman duduknya. Ya, yang fuzu atharuhum, dia akan punya pengaruh atau menimbulkan pengaruh pada teman duduknya. Wal haddu ala mujalasati ahli khair wa talaqil ilma wal adab wa husnil huda wal akhlaqil alhamidah. Dan juga dalam hadis tersebut terkandung motivasi, ya, motivasi atau dorongan untuk bermajlis, berteman, bergaul dengan orang-orang yang baik. Karena kita bisa jadi akan mengambil adabnya, akhlaknya, ilmunya, ya, hidayah atau petunjuknya. Itu yang kita nantinya akan kita dapatkan. Oleh karena itu, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka sudah selayaknya bagi kita untuk cerdas dalam memilih, ya, siapa yang akan dibersamai, ya, bersahabat yang dapat membantunya dalam kebaikan, ya. Karena sungguhnya teman-teman yang baik itulah yang nantinya termasuk sebab dapat mensucikan jiwa dan, ya, hati kita, pikiran kita, dan hendaknya menjauhi dan berinteraksi dengan kejahatan, ya, dan berteman dengan yang, mengajak yang dan menjerumuskan kita kepada keburukan. Karena itu adalah suatu yang sangat berbahaya bagi agama dan keimanan kita. Ini dulu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf tidak bisa panjang. Kalau ada pertanyaan atau tambahan kami persilakan. Izin bertanya, bagaimana mengatasi tidak selalu ingat kematian, kadang ingat kadang tidak, minta tips agar hati tidak lalai dalam mengingat kematian apalagi saat futur. Jazakumullah khair. Nah, iya. Baik. Terkait hal ini, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dulu juga pernah mengeluhkan, ya, kondisi jiwa mereka yang kalau jauh dari Rasulullah SAW itu kadang-kadang merasa terlalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat kematian, semangat dalam beramal, ya, kembali turun. Tapi bila
sedang bersama Rasulullah, berkumpul, mendengarkan taujihat, apa-apa yang disampaikan dari Rasulullah SAW, kembali bersemangat. Ya, nah, itu para sahabat. Ya, tentu bagaimana dengan kita? Ya, bagaimana dengan kita? Ya. Kita saat majelis ilmu ini seperti ini saja, mungkin dalam beberapa saat akan meningkat keimanan kita. Ya, diingatkan tentang kematian, diingatkan tentang kemahakuasaan dan maha besarnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ada ya kondisi-kondisi tertentu yang kalau kita sudah ya melakukan perkara-perkara dunia, apalagi yang di tempat kerjanya, lebih-lebih di pasar, itu sangat sulit untuk, jangankan mengingat kematian, zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala itu sangat susah. Apalagi sudah ramai yang belanja. Ya, apalagi sudah disibukkan dengan pekerjaan. Ya. Maka kata Rasulullah SAW dalam sabdanya, ya, dengan maknanya, ya, bahwa dalam satu kondisi, ya, kita memang terlalaikan dan terlupakan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu gantilah dengan kita memperbanyak beristighfar. Istighfar inilah akan mengampuni dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atas kelalaian kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala dan kematian itu. Ya. Nah, itulah kita perlu teman yang mengingatkan, kita perlu pendamping, ya, termasuk ya, suami atau istri yang tidak selalu melulu yang diingatkan tentang dunia saja. Ya. Tapi coba mulai kita saling mengingatkan tentang sholat kita, bacaan Quran kita, zikir kita, ya, yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, keluar masuk rumah, ya, dan hal-hal yang lainnya itu sangat membantu kita untuk melembutkan hati kita, termasuk ya zikrul maut, ya, kematian. Ya, saat sholat itu, selesai sholat kita duduk sejenak, maka berikan waktu, momen-momen tertentu kita mencoba mengingat, ya, kematian itu, agar masih kita bisa terpelihara kelembutan daripada hati kita. Karena kalau kita sama sekali sepanjang hidup kita tidak pernah mengingat kematian, itu berat, itu akan mengeraskan daripada hati kita. Kita justru orientasi kita akan selalu dunia aja, karena yang bisa ngerem, ya, orientasi hanya melulu ke dunia adalah kematian itu. Kalau sama sekali kita tidak meluangkan waktu, memberikan waktu untuk mengingat kematian itu, maka kita akan selalu sibuk dengan perkara dunia. Semoga dipahami. Kemudian yang berikutnya, bismillah Ustaz, bagaimana kita mengingatkan teman yang berkawan dengan pria lain, berkawan dekat, sementara dia punya suami dan anak. Alasan dia, suaminya tidak memberi nafkah dan tidak memperhatikan dia. Si istri ini ingin ya Rabb. Baik. Tentu kalau perkara ini
enggak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja. Maka perlu mendatangkan pihak yang nantinya bisa menengahi dan menjembatani untuk menyelesaikan permasalahannya. Karena seringnya yang terjadi adalah orang konsultasi terkait permasalahan keluarga itu datang sendiri. Seperti yang tadi pertanyaan itu. Nantinya kalau sudah merasa nyaman, ya, akhirnya malapetaka yang terjadi. Ya. Ini yang perlu dihindari. Kalau memang mau kebaikan, pingin kemaslahatan yang baik ke depannya, maka carilah solusi yang terbaik. Cari siapa yang mau jadi penengahnya yang dipercayai. Jangan sampai kita menulis di media sosial keburukan-keburukan pasangan yang banyak kita temukan. Ya liyazubillah, kita sebisa mungkin kita menghindari. Ya, kadang-kadang tidak disadari. Memang dia sangka dia menulis keburukan itu, kemudian itu tidak akan berdampak buruk bagi akhiratnya. Emang Allah tidak akan mencatat. Ya. Allah akan menghisab itu. Ya. Maka sebisa mungkin kita hindari. Kita datangkankah orang yang dipercayai, kemudian utarakan bersama-sama kita pinginnya seperti apa itu. Kedepannya apalagi sudah ada anak. Karena insya Allah ya, sebenarnya jauhnya kita dari Allah Subhanahu Wa Taala, jauhnya kita dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah yang melahirkan malapetaka dan ujian yang tidak disadari. Kalau orientasinya adalah akhirat, maka dia akan mengikuti tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini zaman yang penuh dengan fitnah, tidak sembarangan kita membicarakan permasalahan keluarga dengan lawan jenis, yang itu juga sudah pada punya istri atau punya suami. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah dan taufiknya dan keselamatan bagi kita semua. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon saran bagaimana mengarahkan anak-anak remaja kami untuk tetap memilih teman sementara di sekolah, anak-anak bisa bergaul dengan siapa saja. Kita sebagai orang tua tidak mengetahuinya. Ini memang keluhan banyak orang tua maksudnya. Yang pertama adalah kita sebagai orang tua, maka berikan waktu, pilih waktu tertentu untuk bisa duduk bersama, ngobrol. Kita menanyakan keadaannya, kita berikan nasihat, kita dengarkan cerita-ceritanya. Yang kadang-kadang kita sebagai orang tua juga perlu kita introspeksi. Kadang kita nggak punya banyak waktu untuk anak-anak kita yang sudah remaja. Gitu. Jadi perlu tetap menegurnya, mempertanyakannya, berikan nasihatnya. Dan yang tidak kalah penting lagi adalah tahajud kita. Di sholat tahajud kita inilah kita memohon, karena tidak ada daya dan upaya yang bisa kita lakukan untuk menjaga dan memelihara, mentarbiyah anak-anak adalah kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang sebaik-baik pelindung. Kalau kita tidak banyak-banyak memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya tentu siapa yang sanggup? Karena hati manusia itu yang memegang dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Maka berikan waktu, ya, kapan waktu ngumpul, ya, tidaklah sehari terlewat kecuali kita, ya, dapat
berkumpul dengan anak, menasihatinya, ya, memberikan saran, yang mendengarkan cerita-ceritanya. Insya Allah ini akan menguatkan, ya, kedekatan dan emosi antara satu dengan yang lainnya. Allah Ta'ala alam. Mohon maaf ini pertanyaan yang terakhir karena waktu kami ada rapat di pondok. Bismillah, izin bertanya, ada tetangga dekat rumah yang mempunyai kebiasaan putar musik kenceng-kenceng. Bagaimanakah seharusnya kita menyikapinya? Hendak menegur langsung, takut orangnya marah. Ya, ada sebuah ayat, ya, dalam surah Furqan, wa ja'alna ba'dukum li ba'din fitnah atasghirun. Ya, ya, kita mesti menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan satu dengan yang lainnya itu sebagai ujian. Anak ujiannya orang tuanya, orang tua menjadi ujian anaknya, tetangga satu menjadi ujian dengan tetangga yang lainnya. Ya, ya, kadang kita hidup dalam lingkungan yang majemuk, heterogen, itu banyak kita temukan orang-orang yang tidak sesuai dengan, ya, apa yang kita pahami. Ya, ya, satu contoh terkait musik ini. Kalau udah punya tetangga, ya, menyetel musik dengan kenceng-kenceng sekali, ya, paling tidak, ya, kita bisa mencari siapa yang dihormati oleh tetangga ini. Entah kita bisa sampaikan kepada Pak RT-nya ke, ya, lurahnya dengan bahasa yang santun. Ya, paling tidak di awal bukan minta untuk dimatikan musiknya, bertahap, paling enggak itu dikecilkan lah, ya, dikecilkan dulu, nanti, ya, lama kelamaan kita bisa memberikan penjelasan kepada tetangga kita. Ya, memang suatu yang sudah disukai kemudian kita mencoba untuk melarangnya, orang pasti tidak terima, ya, orang pasti tidak terima. Ya. Tapi minimal kita menyampaikan untuk paling tidak mau dikecilkan lah, ya, paling tidak dikecilkan, kemudian libatkan Pak RT-nya kah, ya, untuk bisa membantu menegurnya, nah, sehingga kenyamanan kita bertetangga tetap terpelihara dan terjaga dengan baik. Kemudian terakhir adalah, ya, kita doakanlah, ya, doakan tetangga-tetangga yang kurang baik terhadap kita perlakuannya, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufiknya dan mengembalikannya kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.